kembali lagi ya ke sebuah perkataan. Kita tuntaskan dengan singkat-singkatnya, dengan waktu yang cepat-cepatnya, Dengan hasil yang sebaik-baiknya. dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kita mengumpulkan para muda-mudi di Jakarta untuk bisa menjadikan Jakarta menjadi tempat yang indah, menjadi tempat yang nyaman untuk bisa berkarya. Kita mencoba untuk menyuarakan isi hati dari para seniman, dari para Gen Z dan millennials gitu ya, untuk bisa care sama kota kita tercinta ini, ada kota Jakarta. Gue agak kurang, dulu gue sangat-sangat apatis sekali gitu dengan kota Jakarta gitu. Ya, gue nggak buang sampah sembarangan, gue nggak ngotorin jalanan gitu. Gue adalah tipe orang yang mungkin bahkan kalau misalnya ada sampah gue taruh di kantong dulu. Itu salah satu cara gue untuk bisa menjaga kota kita tercinta ini. Keresahan gue lebih ke banyak taman yang emang kok susah banget ya kita untuk bisa duduk dan nongkrong dan berkarya di sana gitu, dengan surveillance yang agak kurang gitu. Tapi bisa banget diperbaiki kalau misalnya dari kita sendiri, dari anak-anak muda sendiri. Gue berani berstatement kalau gue adalah orang yang berani untuk menyuarakan itu, karena dari beberapa tahun yang lalu gue adalah orang yang cukup kontroversial dan berani untuk menyuarakan hal yang salah untuk menjadi sebuah hal yang jauh lebih baik dan lebih positif untuk anak-anak muda, generasi yang akan melanjutkan. Kepentingannya sebenarnya momen Jakarta ini lagi menjadi topik yang sangat hangat banget gitu. Dan menurut gue kalau kita ngomongin soal Jakarta tuh banyak banget keindahan di sana. Dan momennya pas banget. Juga gue merasa ini adalah saat yang tepat untuk gue bikin konsep ini gitu, muda-mudi Jakarta. Jadi ini adalah langkah yang menurut gue paling tepat untuk bisa menyuarakan apa yang ada di isi hati. Tepat banget. Di malam itulah kita mengganti semua lirik, mengganti semua judul gitu, konsep video klip gitu, yang membawa kita kembali ke era-era Jakarta yang kita nikmati gitu. Mungkin gue nggak pernah hidup di eranya Ali Sadikin gitu ya, cuman di era itu Jakarta tuh indah banget gitu. Di eranya Joe Pave, gak akan jadi Bali kalau nggak ada Joe Pave gitu. Jadi gue menggunakan suara dan hak politik gue untuk mendukung orang yang tepat gitu. Pengen balik lagi ke Indonesia masa kemasan di mana David Bowie bisa bikin villa di Bali karena Joe Pave gitu. Jakarta pada saat itu sangat mentereng sebagai ibu kota ya karena Ali Sadikin gitu. Dan gue pikir dari gubernur-gubernur sebelumnya itu membawa aura positif dan baik, dan tinggal kami anak-anak muda, millennials dan Gen Z untuk bisa berani menyuarakan suara politik yang betul. Sebenarnya etnik Jakartanya nggak begitu banyak, malah lebih banyak ke samba, bossa nova, lenso. Lenso itu adalah genre asli Indonesia yang terlupakan, yang sebenarnya itu Jakarta banget, itu Indonesia banget. Terus habis itu kalau teman-teman simak di situ ada isian gitar Ibu Kita Kartini, deng 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 deng, karena ya Jakarta selamanya akan menjadi sosok ibu kota gitu. Kita nggak akan pernah luput kalau Jakarta itu adalah pusat entertainment, pusat bisnis di Indonesia. Dan itu Ibu Kita Kartini. Kalau misalnya ngomongin soal kontroversi, saya pikir ini terserah teman-teman yang menikmati akan seperti apa. Tapi ini hanya sebagai bukti saya udah melek politik. Saya udah bukan Ardhito Pramono yang diem di studio doang dan nggak ngerti politik itu seperti apa dan nggak peduli politik itu seperti apa. Kita harus pelan-pelan mengerti. Jadi kembali lagi ya kan, kalau misalnya kita bikin sebuah karya bukan punya kita lagi kalau udah dirilis, itu udah punya semua orang.
Jadi terserah teman-teman mau nilai seperti apa, tapi ini adalah sebuah bukti saya menggunakan hak politik saya. Itu menarik banget karena kalau misalnya dilihat, didengar gitu ya, suara Amel tuh Jakarta banget. Kayak kita mengingat lagunya Benyamin Sueb yang hujan gerimis aja. Itu kan sang penyanyi perempuan itu kan suaranya Jakarta banget. Ada sedikit Melayunya, ada sedikit keroncongnya gitu kan. Tinggi-tinggi melengkingnya. Tinggi-tinggi melengking gitu. Keroncong Portugis ya zaman-zaman pas baru masuk ke Jakarta gitu ya. Beda sama keroncong Papua. Keroncong Ambon itu beda. Jakarta punya taste sendiri. Dan saya pikir Amel Carla adalah orang yang bisa, salah satu-satunya orang yang bisa deliver itu dengan baik. Dari